Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Devita. Saya dari kelas MN18L. Saya sebagai moderator dari kelompok 8 mata kuliah teori pengambilan keputusan studi kasus pada toko online di slfootwear.id, di mana anggota kelompok 8 terdiri dari Nurdiansyah yang berperan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, membuat alternatif solusi, dan membuat PowerPoint. Ada saya sendiri, yaitu Cynthia Devita, yang berperan dalam mengidentifikasi masalah, membuat alternatif solusi, dan menganalisis data. Selanjutnya itu anggota kelompok ada Agung Prayoga, yang berperan dalam membuat alternatif solusi, mengidentifikasi peluang, dan penentuan kasus. Judul yang kami ambil yaitu kurangnya penjualan pada toko online slfootwear.id. Sebelumnya, toko slfootwear.id ini merupakan toko online sepatu atau lebih dikenal sebagai sneakers oleh kaula muda yang penjualannya dilakukan di Instagram atau di media sosial. Toko ini berdiri pada tahun 2020 akhir. SL Footwear mengalami kendala dalam menurunnya penjualan setelah beberapa bulan pendirian toko. Pada kasus tersebut, kelompok 8 mengidentifikasi, menganalisis, dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan kondisi yang ada, supaya kedepannya slfootwear.id dapat berkembang dan menaikkan penjualannya. Tujuan organisasi slfootwear.id yaitu memenuhi kebutuhan sepatu yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak muda. Dapat kita lihat yaitu data penjualan slfootwear.id yaitu pada bulan Desember 2020 terjual sebanyak 20 pasang sepatu, dan pada Januari 2021 terjual sebanyak 10 pasang sepatu. Pada Februari 2021 terjual sebanyak 8 pasang sepatu, dan pada Maret 2021 itu mengalami penurunan penjualan yaitu sebanyak 7 pasang sepatu, dan pada April terjual 5 pasang sepatu. Nah, dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa slfootwear.id ini mengalami penurunan dari setiap bulannya. Perkenalkan, nama saya Agung Prayogo. Langsung saja identifikasi masalah. Yang pertama, belum mencapai penjualan maksimal. Kedua, target pasar belum tercapai. Dan yang ketiga, tidak adanya pembeli kembali. Berdasarkan beberapa masalah yang terjadi di slfootwear.id, kemudian dipilihlah masalah-masalah yang belum maksimal atau kurangnya penjualan. Alternatif solusi yang ditemukan, yang pertama melakukan promosi berkelanjutan, kedua membayar influencer, dan yang ketiga membuka marketplace. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti berdasarkan kondisi yang terjadi pada toko online SF Footwear, maka dipilihlah cara pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, karena dalam kondisi tidak pasti mempunyai syarat. Yang pertama, adanya beberapa alternatif tindakan yang visible dapat dilakukan. Yang kedua, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. Yang ketiga, memiliki nilai playoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian tidak pasti tertentu. Syarat tersebut juga dialami oleh slfootwear.id. Kemudian dari berbagai kriteria yang cocok yaitu kriteria maksimal. Pada kondisi ini pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilih hasil-hasil terbesar dari alternatif-alternatif solusi yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan secara alamiah. Di sini ada tabel data kondisi penjualan berdasarkan alternatif-alternatif yang dilakukan. Di dalamnya ada alternatif solusi, prospek pasar dalam jumlah pasang sepatu, ramai, sedang, dan sepi. Melakukan promosi berkelanjutan untuk ramai 20-22 pasang, sedang 10-13 pasang, sepi 5-7 pasang.
Membayar influencer untuk ramai 50-60 pasang, sedang 30-35 pasang, sepi 20-25 pasang. Membuka marketplace untuk ramai 25-30 pasang, sedang 13-15 pasang, sepi 8-10 pasang. Nama saya biasa. Saya di sini akan menjelaskan mengenai saya pengambilan keputusan pada kondisi tidak pasti, yaitu menggunakan kriteria maksimaks dari beberapa alternatif solusi. Yang pertama ada melakukan promosi yang berkelanjutan, menghasilkan payoff maksimum 20-22 pasang sepatu per bulannya. Kemudian membayar influencer, menghasilkan payoff maksimum 50-60 pasang sepatu dalam 1 bulan. Kemudian yang selanjutnya membuka marketplace, menghasilkan 25-30 pasang sepatu dalam per bulannya. Nah, jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimaks adalah dengan membayar influencer, karena memiliki nilai maksimum dari hasil maksimum beberapa alternatif keputusan, yaitu menghasilkan 50-60 pasang sepatu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu langkah-langkah proses pengambilan keputusan. Yang pertama, tahap penelusuran atau intelijen, mempelajari kondisi yang memerlukan keputusan pada saat ini, yaitu kurangnya penjualan di slfootwear.id. Kemudian yang kedua, tahap perancangan atau desain, melakukan proses pendataan untuk memecahkan masalah seperti peluang dan solusi dari permasalahan. Yang ketiga yaitu pilihan atau choice, alternatif solusi yang ada, yaitu yang pertama melakukan promosi yang berkelanjutan, yang kedua melakukan penjualan di marketplace selain penjualan di Instagram, ketiga membayar influencer untuk melakukan promosi kepada konsumen yang secara tepat. Berdasarkan kondisi yang dialami, kemudian dipilihlah solusi untuk kurangnya penjualan dengan membayar influencer marketing yang sesuai dengan target pasar. Kemudian diimplementasikan solusinya yaitu dengan membayar influencer marketing yang sesuai dengan target, karena tadi berdasarkan hasil analisis yang dapat dihasilkan yaitu dapat menerima 50-60 pasang sepatu per bulannya dengan menggunakan influencer marketing yang sesuai dengan target pasar. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya, slfootwear.id mempunyai beberapa masalah yang terjadi, diantaranya yaitu belum mencapai penjualan yang maksimal, target pasar yang belum tercapai, dan tidak adanya pembelian kembali atau pembelian yang berulang. Kemudian dari beberapa masalah yang terjadi, kemudian dipilihlah penjualan yang belum maksimal atau kurangnya penjualan untuk diidentifikasi, dianalisis, dan dibuat pengambilan keputusannya. Berdasarkan alternatif solusi yang ada, kemudian dianalisis pada kondisi tidak pasti, menghasilkan keputusan menggunakan kriteria maksimaks, yaitu dengan membayar influencer, karena memiliki nilai maksimum dari hasil maksimum beberapa alternatif solusi yang ada, yaitu 50-60 pasang sepatu per bulan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.